Pada campur 140 gram gula pasir, 50 gram tepung beras, 100 gram tepung tapioka, aduk-aduk tepung sampai tercampur dengan rata, kemudian tambahkan 250 ml santan, setengah sendok teh garam. Aduk-aduk dan kemudian tambahkan santannya lagi. Santan dimasukkan secara bertahap. Lalu masukkan 300 gram ubi kuning yang sudah saya kukus, kemudian saya haluskan. Untuk ubi bisa juga menggunakan ubi ungu atau sesuai selera. Bisa juga dicampur dengan cara di blender ya untuk semua bahannya jika ingin lebih praktis. Aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata dan gulanya larut. Adonan saya tambahkan sedikit pewarna oranye. Untuk pewarna bisa tidak pakai ya. Untuk memastikan adonan sudah benar-benar halus dan tidak ada yang bergerindil, sebaiknya adonan kita saring untuk menghilangkan serat-serat ubi jalarnya. Masukkan adonan ke dalam cetakan yang sudah diolesi dengan minyak goreng. Cetakan bisa menggunakan yang kita punya di rumah ya. Jadi cetakan bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus menggunakan api sedang sampai airnya benar-benar mendidih. Kukus adonan selama kurang lebih 15 menit. Saat menunggu adonan matang, kita siapkan untuk adonan yang kedua. 75 gram tepung beras, 40 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam. Aduk semua bahan sampai tercampur rata, lalu tambahkan 300 ml santan kental. Aduk semua bahan sampai nanti adonan menjadi licin dan tidak ada yang bergerindil. Setelah adonan pertama kita kukus selama 15 menit, kemudian tambahkan untuk adonan putihnya. Kukus lagi adonan selama kurang lebih 15-20 menit sampai adonannya benar-benar matang. Angkat kue talam ubi kuningnya. Biarkan kue talam ubi benar-benar dingin sebelum dikeluarkan dari cetakannya.
Masya Allah, lihat hasilnya benar-benar cantik dan menggugah selera ya. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, saat disendok sudah terlihat hasilnya benar-benar lembut. Lembut, gurih, manisnya benar-benar mantap. Rebus 450 ml santan kekentalan sedang, 125 gram gula merah, 2 lembar daun pandan, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula pasir. Rebus sambil diaduk-aduk agar santannya tidak pecah. Rebus sampai santan mendidih dan tentunya gulanya mencair. Setelah gula mencair dan santannya mendidih, kemudian matikan kompornya dan saring untuk cairan gula merah untuk menghilangkan kotoran yang terdapat pada gula merah. Biarkan cairan gula menjadi hangat. Haluskan 3 buah pisang, ini setara dengan 275 gram. Pisang bisa memakai pisang jenis apa saja, yang penting pisangnya sudah benar-benar matang. Pisang saya haluskan memakai sendok garpu, agar nanti masih terasa tekstur pisangnya. Campur pisang dengan cairan gula merah, masukkan bertahap ya untuk cairan gula merahnya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Campur untuk bahan keringnya 150 gram tepung beras, 50 gram tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, masukkan ke dalam adonan pisang dan gula merahnya. Masukkan bertahap agar mudah saat mencampurnya. Setelah semua bahannya dimasukkan, kemudian aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur dengan rata. Masukkan adonan ke dalam loyang. Loyang sebelumnya sudah diolesi minyak goreng tipis-tipis dan panci pengukus airnya tentunya sudah dididihkan terlebih dahulu sampai mendidih. Kukus selama kurang lebih 40 menit menggunakan api sedang saja. Setelah kurang lebih 40 menit dikukus, angkat kue pisang dan biarkan menjadi dingin terlebih dahulu agar mudah untuk dipotong. Setelah benar-benar dingin, sisir bagian pinggiran kue pisang untuk memudahkan mengeluarkan dari loyangnya. Potong-potong kue pisang sesuai selera.
Sudah terlihat kuenya sangat lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rasanya benar-benar enak. Untuk bahan-bahannya adalah 1 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, 1 saset santan instan, 140 gram gula pasir, 120 gram tepung terigu, 80 gram tepung tapioka, 500 ml air jus pandan yang terbuat dari blenderan 15 lembar daun pandan yang diblender dengan 500 ml air, kemudian disaring dan diambil airnya. Masukkan semua bahan keringnya terlebih dahulu, kemudian dicampur sampai semua bahannya tercampur rata. Tambahkan jus pandannya secara bertahap sambil diaduk-aduk ya. Masukkan santan instannya, kemudian aduk adonan sampai benar-benar licin atau tidak ada adonan yang bergerindil. Kemudian tambahkan pasta pandan atau berwarna hijau sedikit saja untuk menambah warnanya agar lebih cerah, atau bisa juga diganti dengan daun sudi yang diblender dengan daun pandannya tadi. Untuk memastikan adonan tidak ada yang bergerindil, adonan kita saring. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi tipis-tipis dengan minyak goreng. Loyang saya menggunakan yang berdiameter 16 cm. Untuk loyang bagian bawahnya bisa dialasi dengan plastik, atau agar tidak lengket, loyang dipanaskan terlebih dahulu dalam pengukus yang sudah dididihkan airnya selama kurang lebih 10 menit, baru adonannya dimasukkan. Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya matang. Angkat adonan, lalu dinginkan kuenya sampai benar-benar dingin atau kue menjadi padat. Kukus kelapa parut sebanyak 200 gram yang sudah dibuang kulit coklatnya, dicampur 1/4 sendok garam dan diberikan 1 lembar daun pandan. Kemudian kukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah kue benar-benar sudah dingin dan menjadi padat, lalu potong-potong sesuai selera. Untuk yang baru menemukan channel ini, silakan di like, subscribe, dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mama Pinpan. Dan jika videonya bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman ya. Saat dipotong-potong, kue ini sudah terasa sangat lembut dan wangi pandannya benar-benar menggugah selera, ingin sekali segera mengicipinya. Bikinnya sangat mudah banget dan bahannya juga mudah didapatkan serta harganya juga sangat murah. Cocok sekali untuk ide jualan atau untuk camilan keluarga tercinta. Bismillahirrahmanirrahim.
Lembut, gurih, manis, wangi, pandannya benar-benar mantap. Bahan-bahannya adalah 3 buah jagung manis, kemudian jagungnya kita sisir ya. Masukkan jagung yang sudah disisir ke dalam blender. Tambahkan 600 ml air. Blender jagung sampai teksturnya menjadi halus. Setelah itu kita saring untuk blenderan jagungnya. Yang dipakai hanya cairannya saja, untuk ampasnya kita buang. Tambahkan 150 gram gula pasir. Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena, setengah sendok teh garam, 1 bungkus hungkui kemasan 100 gram. Kemudian aduk-aduk sampai adonannya menjadi licin atau sampai tidak ada adonan yang bergerindil. Tambahkan 1 saset santan instan kemasan kecil atau kemasan 65 ml. Jika ingin lebih gurih lagi, maka santan bisa ditambahkan 1 bungkus lagi ya. Secukupnya pewarna makanan ini biar warnanya lebih cerah lagi. Jika tidak suka boleh tidak pakai ya. Kemudian aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata kembali. Jangan lupa siapkan cetakan dan olesi dengan sedikit minyak goreng. Untuk cetakan bisa pakai apa yang ada di rumah, bisa juga memakai loyang persegi ukuran 18 x 18, jadi nanti setelah matang bisa dipotong-potong. Masukkan adonan ke dalam panci lalu masak menggunakan api kecil. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Jika tidak ada daun pandan bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Sebelum dimasukkan ke dalam panci, adonan boleh juga disaring kembali ya, untuk memastikan kalau adonan sudah benar-benar licin. Aduk adonan sampai nanti mengental dan meletup-letup. Setelah adonan meletup-letup dan warnanya lebih cerah serta tambah mengkilap, kemudian aduk-aduk sebentar, aduk dengan cepat, lalu matikan kompornya dan jenang jagung siap untuk dicetak. Cetakan saya menggunakan ukuran 7 cm. Cetak adonan sampai habis, kemudian biarkan menjadi dingin. Setelah dingin dan padat, kemudian keluarkan dari cetakannya. Agar rapi, kemas jenang jagung dalam mika ukuran kecil yang sudah dialasi daun pisang. Jangan lupa diseteples ya mikanya. Jadi cantik dan menarik ya jenang jagungnya.
Cocok untuk ide jualan, isian snack box, dan suguhan ketika kita ada acara di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pas untuk lembut, gurih, manisnya jenang jagung. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.